Injil suci menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat sekalian yang dikasihi dan dicintai oleh Kristus, salam Paskah dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan singkat dengan judul "Kita dipanggil untuk menjadi saksi di tengah dunia." Kita sedang mengalami peristiwa Paskah. Yesus yang telah wafat kini telah bangkit, bahkan hadir di tengah-tengah kita. Hal itu sangat kuat di dalam kisah Injil tadi. Ini menjadi bukti nyata bagaimana Yesus yang sudah mati dan bangkit, tetapi juga tetap menyertai kita sekalian. Pengalaman yang dialami oleh para murid ketika mereka sedang berkumpul dan dalam situasi yang mencengkam, yang diliputi oleh gelisah dan ketakutan yang hebat akibat kepergian Yesus, tiba-tiba Yesus mendatangi mereka. Minggu lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Yesus berjumpa dengan kedua muridnya. Juga bagaimana mereka bercakap-cakap dan Yesus memecah-mecahkan roti, membuka pikiran kedua muridnya itu sehingga mereka mengerti isi kitab suci. Dan pada kesempatan ini Yesus kembali hadir dan memberi salam kepada para muridnya. "Damai sejahtera bagi kalian semua." Kata atau kalimat damai sejahtera menjadi bukti nyata bagaimana Yesus tetap menunjukkan belas kasihannya, memberikan penghormatannya kepada para muridnya. Yesus mengetahui situasi yang sedang dialami oleh para muridnya. Ia masuk dalam situasi hidup mereka. Ia mendampingi mereka dalam setiap langkah hidup mereka.
Berdasarkan kisah Injil pada kesempatan ini, saya merenungkan 3 poin pokok yang bisa dibagikan kepada sesama saudara sekalian. Yang pertama, peristiwa kebangkitan menjadi peristiwa yang dialami oleh para murid sekalian. Yesus yang bangkit tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi ia membagikan sukacita dan kemuliaannya kepada para murid. Ia masuk dalam situasi para murid dan mengetahui kondisi hidup mereka. Mereka yang sedang sedih akibat kepergiannya, yang sedang putus asa, yang sedang cemas dan takut. Tetapi Yesus tetap menyertai mereka dan memberikan pengharapan serta kekuatan kepada mereka bahwa ia telah bangkit. Peristiwa kebangkitannya menjadi bukti nyata bahwa ia adalah anak Allah. Segala sesuatu yang dikatakannya kepada para muridnya selama hidupnya di dunia, kini ia nyatakan lewat peristiwa kebangkitan. Bahkan ia mengutip kitab suci bahwa Mesias harus menderita sengsara bahkan wafat, serta pada hari ketiga akan dibangkitkan dari kematian. Ini merupakan ucapan atau ungkapan yang meneguhkan para murid sehingga mereka tidak resah dan gelisah. Bahkan hal ini juga bisa menguatkan iman para murid sehingga para murid bisa menjadi saksi-saksi yang handal, saksi-saksi yang bisa dipercaya oleh dunia. Yang kedua, Yesus menyatakan dirinya lewat peristiwa-peristiwa hidup manusia. Kita mendengar dalam kisah Injil tadi, untuk meyakinkan para muridnya, Yesus menunjukkan bekas luka yang ada pada tangan dan kakinya. Yesus juga meminta makanan dari para muridnya, supaya mereka menjadi mengerti bahwa hantu tidak bisa menikmati makanan ataupun minuman layaknya manusia. Hal ini membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit, badan dan jiwanya sungguh-sungguh bangkit. Dan hal ini bisa menjadi bukti nyata bahwa kebangkitan Yesus merupakan kebangkitan badan dan juga jiwa. Peristiwa kebangkitan juga memberikan harapan bagi kita yang percaya kepadanya, bahwa suatu saat tubuh kita akan dibangkitkan, meskipun wujudnya adalah tubuh rohania. Tubuh jasmania akan hancur, tetapi kita akan dibangkitkan dalam tubuh rohania dan akan menyatu dengan jiwa. Lalu Yesus juga membuka pikiran mereka supaya mereka percaya. Dan di dalam Injil tadi, para murid yang berkumpul di situ juga masih heran dan masih bingung. Mungkin hal ini mereka mengalami suatu peristiwa yang berbeda dengan peristiwa yang mereka alami setiap hari. Yesus yang mereka lihat dalam keseharian hidup mereka kini hadir dalam wujud yang berbeda, dalam tubuh rohania yang sudah dimuliakan dan dibangkitkan. Maka dari itu, untuk bisa mengalami peristiwa Paskah dibutuhkan kacamata iman. Kacamata iman yang memampukan kita untuk mengerti makna wafat dan kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga, setelah kita mengalami peristiwa Paskah, kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi dunia. Kita adalah saksi-saksi yang setia. Kita mendengarkan ajaran para murid lewat kitab suci. Para murid telah memberikan kesaksian mereka atas peristiwa Paskah yang mereka alami dalam kebersamaan mereka dengan Yesus. Kita telah diajak untuk meneruskan apa yang menjadi misi dari para rasul itu. Kita diajak untuk menjadi garam dan terang dunia bagi sesama. Lalu apa yang akan kita wartakan kepada dunia? Di dalam Injil dikatakan bahwa pertobatan dan pengampunan dosa menjadi hal utama yang harus kita wartakan. Kita mengetahui bahwa dunia ini penuh dengan gejolak, penuh dengan pertikaian dan juga dosa. Kita diajak untuk memberikan harapan bagi mereka yang sudah sekian lama jatuh dalam lumpur dosa.
Kita mengajak mereka untuk bangun, untuk mengubah pola hidup mereka, memberikan harapan bahwa mereka juga masih memiliki masa depan. Dan bagi mereka yang dengan setia mengikuti Yesus, yang telah menunjukkan cara hidup yang baik, kita hadir untuk meneguhkan mereka supaya tetap bertahan dalam iman dan perbuatan-perbuatan baik. Dan bagi kita sendiri yang adalah saksi-saksi ini, terlebih dahulu marilah kita membenahi diri. Kita mengamalkan dan menghayati peristiwa kebangkitan. Kita harus menanamkan sikap iman yang kokoh dan kuat, supaya apa yang kita ajarkan itu bisa berdampak bagi orang lain. Dan yang paling penting, iman yang kokoh kuat itu kita wujudkan dalam tindakan-tindakan nyata setiap hari. Sebagaimana Yesus yang telah mengajarkan kita bahwa iman itu harus berpijak pada realitas atau kenyataan di bumi. Demikian pula kita menjadikan segala peristiwa yang kita alami sebagai landasan atau pijakan iman kita. Ketika kita sedang mengalami situasi-situasi sulit ataupun hal-hal yang menggembirakan serta yang menyebalkan, peristiwa-peristiwa itu harus kita maknai dalam terang Paskah dan juga dalam pengalaman perjumpaan kita dengan Kristus yang bangkit. Semoga pengalaman Paskah ini membantu kita untuk menjadi saksi-saksi yang setia, saksi-saksi kebangkitan bagi dunia dan sesama. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas peristiwa kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kebangkitannya telah menguatkan kami untuk menjadi saksi-saksi yang setia, serta meyakinkan kami bahwa hidup ini akan memiliki makna jika kami berserah kepada. Kami mohon kepadamu, berkatilah kami semua, mampukanlah kami untuk menjadi saksi bagi Putra-Mu yang bangkit itu di tengah dunia, agar dunia menjadi percaya dan kelak boleh mengambil bagian dalam sukacita abadi di surga. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.